Tiba-tiba, Jaka menyadari keberadaannya. Kepalanya sedang terdongak memandang langit. Melihat lubang di awan pekat itu menutup dan paku langit hilang dari pandangan. Ia sempat terkesiap dan merasakan hawa dingin menggigit kulitnya. Ia menunduk memandangi tubuhnya sendiri. Tidak ada sosok Senrika, yang ada sosok Jaka mengenakan t-shirt dan celana boxer sedengkul busana tidurnya malam itu. Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara, kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5, Utusan Iblis. Bagian pertama. Menyingkap jati diri. Bab 7. Rahasia Mimpi Jaka. Malam itu saat membaringkan tubuh di tempat tidur, Jaka sempat melamunkan kejadian siang tadi. Semua begitu aneh, begitu ajaib. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya seraya membalik bantal. Apakah semua ini berhubungan dengan mimpi yang sering mengantuinya? Sejak 3 bulan dirinya sudah mengalami mimpi berulang itu. Selama itu, Jaka tak pernah bercerita pada orang lain, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Jaka tak ingin membuat kedua ortunya panik, nanti malah berbuat yang aneh-aneh menanggapi kasusnya. Sementara, Jaka sendiri tidak terlalu ambil pusing. Ngeri sih ngeri, tapi kan cuma mimpi. Dan mimpi tak akan pernah menjadi nyata. Begitu pikir Jaka. Tapi kejadian siang tadi telah membuatnya merinding. Gerakan-gerakan yang luar biasa, kekuatan menakjubkan. Bagaimana aku bisa melakukan semua itu? Rasanya seperti terkurung dalam tubuh yang digerakkan oleh orang lain. Ia tahu tangan dan kakinya bergerak, tetapi ia juga tahu bahwa bukan dirinya sendiri sepenuhnya yang menggerakkan. Ada juga perasaan-perasaan indrawi yang tak bisa dijelaskan. Jaka merasa saat itu mengetahui sekelilingnya tanpa melihat. Ia tahu ada sepotong kayu meluncur. Ia tahu ada tendangan menerjang. Ia punya sense yang luar biasa. Tapi ia tahu bahwa dirinya juga tak sepenuhnya sadar. Rupanya ada sisi lain dari dalam diriku yang selama ini tak pernah muncul. Sisi lain yang ternyata luar biasa, bahkan di luar akal waras manusia. Jaka bukan anak bodoh. Biarpun bukan pemegang ranking di sekolah, setidaknya ia masih berada di 10 besar di kelas. Juga cukup banyak buku pernah dia baca. Di buku-buku psikologi populer sering dibacanya bahwa kemampuan terpendam seseorang bisa tiba-tiba muncul di saat kritis. Tapi, apakah semua orang tiba-tiba bisa berkelahi seperti Jet Li gitu? Tidak. Yang ia alami saat ini jelas-jelas bukan peristiwa psikologi populer yang masuk akal. Terus, apakah artinya Jaka mengalami kepribadian ganda? Amit-amit. Jaka terus mengingat-ingat. Jauh di lubuk hati, ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun diraba langsung karena begitu halus. Seakan-akan seperti asap yang tampak, tapi begitu tangan meraih untuk menangkap, asap buyar berantakan. Begitulah yang dirasakan oleh Jaka. Sepertinya dia merasa akan sampai pada suatu kesimpulan, tapi begitu dipikirkan, raih pelas semuanya. Bagikan buah pikiran yang tidak mau ditangkap. Jaka menerawang ke mimpinya. Sentika,
Ada sesuatu di antara kedua hal ini. Dirinya sebagai Sentika dalam mimpi dan dirinya sebagai Jaka yang tadi berkelahi. Rasanya ada kemiripan, tapi di mana miripnya? Jaka merasakan getaran batin yang mengatakan ada kemiripan antara Sentika dan dirinya. Sesuatu yang sama yang bisa menghubungkan keduanya menjadi satu hal yang jelas. Tapi apakah itu? Ingin rasanya Jaka berteriak keras-keras agar misteri yang meliputi kepala itu dapat tersibak buyar. Jaka menghela napas. Kalau sudah bingung sampai di ujung begini, dia jadi teringat almarhum kakek yang meninggal setahun lalu. Kalau bingung, ya berdoa dong. Ujar kakeknya ketika Jaka sempat curhat persoalan taksir-taksiran cewek sewaktu SMP. Tentu saja Jaka cuma nyengir masam. Masa urusan cewek aja pakai berdoa segala? Begitu bantahnya. Sang kakek hanya tersenyum. Hati Jaka jadi sedikit berbunga, ingat kakek. Lalu ide berdoa jadi terpikir olehnya. Tapi untuk urusan begini, apa cukup perlu dia berdoa? Biasanya Jaka baru ingat berdoa kalau menghadapi ujian sekolah atau menghadapi ketakutan atas suatu persoalan. Takut kepergok segerombolan anak STM misalnya. Kalau untuk urusan mimpi dan kejadian aneh, kok sepertinya nggak pantas pakai berdoa segala? Tiba-tiba Jaka terbayang senyum kakeknya lagi. Apa salahnya ya, kek? Hati Jaka menyambut. Jaka memejamkan matanya dan berusaha menenangkan hati. Ya Allah, aku memohon petunjukmu. Ucapnya sungguh-sungguh dalam batin. Akhirnya cowok itu tertidur tidak lama kemudian. Sampai Kini, tinggal kelima pendekar itu yang terpaku di tengah padang. Angin masih bersiuran, walau tak sekeras tadi, berganti dengan dingin malam yang kian menggigit. Sebuah tugas besar dan berat telah usai, terlaksana dengan baik. Sentika bersujud dan memanjatkan syukur kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian, kelima pendekar itu segera menguburkan sisa jenazah Ki Sangeti di lembah itu juga, persis di antara lingkaran abu jenazah murid-muridnya, atau di titik pusat jatuhnya cahaya paku langit. Sekarang, cahaya sudah memudar. Saat Sentika dan kawan-kawan mendongak ke atas, cincin api sama sekali tak ada bekasnya. Perlahan lubang di awan hitam menutup, dan seiring dengan itu, paku langit pun sirna. tiba-tiba Jaka menyadari keberadaannya. Kepalanya sedang terdongak memandang langit. Melihat lubang di awan pekat itu menutup dan paku langit hilang dari pandangan. Ia sempat terkesiap dan merasakan hawa dingin menggigit kulitnya. Ia menunduk memandangi tubuhnya sendiri. Tidak ada sosok Sentika, yang ada sosok Jaka mengenakan t-shirt dan celana boxer sedengkul busana tidurnya malam itu. Pantes hawanya dingin banget. Wow! Tanpa sadar, cowok itu berseru. Dan keringat dingin langsung merembes begitu Jaka menyadari 4 pasang mata menoleh dan memandanginya. Pramesti, Anggraini, Widura, dan Rangga. Rupanya kau sudah sadar, Nger. Pramesti membuka suara dengan nada yang tak salah lagi berupa sambutan kepadanya. Jaka melotot. Gila, kenapa orang-orang ini tiba-tiba bersikap seolah-olah Jaka hadir beneran di sini? Ini sudah di luar skenario mimpi yang biasanya. Ini betulan. Ujar Jaka takut-takut. Pramesti tersenyum. Maksud Angger dengan betulan apa? Ini pura-pura atau beneran? Pura-pura atau tak nyata? Begitu maksudmu? Wanita itu tersenyum kembali. Sepertinya geli dengan kepolosan Jaka. Jaka mengangguk. Keadaan tak nyata adalah di mana sang waktu berhenti. Pramesti berkata dengan lantunan nada halus bagai nyanyian semilir angin, membuat Jaka terpesona sesaat. Jadi ini masih mimpi ya? Cetus Jaka. Pramesti mengangkat alis, tidak menjawab pertanyaan Jaka. Tapi dari raut wajah perempuan itu, Jaka langsung berkesimpulan bahwa ini memang masih mimpinya. Kadang-kadang seseorang bisa menyadari kalau dirinya sedang bermimpi. Jaka bahkan sudah pernah membaca artikelnya. Gejala ini dinamakan lucid dream. Dalam kondisi kesadaran seperti itu, sang pemimpi dapat berinteraksi secara sengaja dengan mimpinya. Gak setiap hari orang bisa mengalami ini, pikir Jaka. Tapi yang ini memang hebat banget. Semuanya begitu realistis, termasuk keringat dinginnya. Aku mencari jawaban. Setelah meyakini bahwa ini adalah mimpi, Jaka menjadi lebih percaya diri untuk berkomunikasi. Toh mereka adalah sosok-sosok dalam mimpi belaka. Tapi, sebagaimana lazimnya mimpi, susah buat Jaka untuk merumuskan kata-kata secara normal.
Rasanya kata-kata itu mencuat langsung dari benaknya tanpa filter. Pria gemuk yang berdiri di sebelah Anggraini mengembuskan napas panjang, kemudian menoleh kembali ke langit. Yang mencari pasti akan menemukannya. Begitu ucapnya, seolah tak ditujukan pada Jaka. Bagaimana cara menemukannya? Tanya Jaka. Entah mengapa ia merasa suaranya mengecil seperti terendam oleh selimut tebal. Petunjuk akan tampil satu persatu. Sosok Anggraini menjawab dengan suara yang seperti menjauh juga. Bersiaplah, amatilah. Suara pendekar wanita itu bergaung di telinga Jaka. Anggraini seperti mengatakan sesuatu lagi, tapi kali ini Jaka tidak bisa mendengarnya. Ia hanya bisa melihat wanita itu mulutnya cuap-cuap sambil mengangkat tangan kanannya ke depan dan melakukan gerakan memuntir aneh seperti tarian kepala angsa. Tidak ada suara terdengar. Kayaknya jurus angsa mabuk kali. Kayak diputer terus dikepret. Kenapa aku jadi makin budet gini sih? Pikir Jaka ngaco. Ketulian yang ganjil itu membuat Jaka disorientasi. Dan ia mencoba menggebah kepalanya sendiri sembari memutar badan. Tapi aneh, seluruh lembah pun seperti berputar mengikutinya sehingga lagi-lagi dia berhadapan dengan Pramesti. Bagaimana aku tahu yang mana petunjuknya? Jaka mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya seperti bisikan. Namun agaknya usaha itu membuat desorientasinya agak berkurang. Kau pasti akan tahu. Suara Rangga terasa lembut masuk ke dalam kesadarannya. Intonasinya sungguh berbeda dengan cara bicara Rangga yang biasa didengar Jaka. Entah, tetapi Jaka merasakan ada kemurnian atau ketulusan tak terlukiskan dalam ucapan tersebut. Dan keberadaan suara itu seolah membuat dunia mimpinya menjadi stabil. Pendengarannya kembali normal. Kamu, Sentika. Pramesti menunjuk tepat ke arah dada Jaka. Wanita itu tampaknya lebih fokus dibanding sosok-sosok lain. Kamu melihat petunjuknya. Jantung Jaka berdebar kencang. Apa maksudnya? Ingin Jaka bertanya. Tetapi begitu tajam sorot mata Pramesti ke arahnya, begitu niscaya, sehingga Jaka merasa sangat tidak pantas jika ia masih mempertanyakan hal itu. Celakanya, jantung berdebar adalah situasi tersial dalam lucid dreaming. Itu adalah serupa sinyal bagi pusat proses di otak untuk membangunkan si tidur. Jaka pun mulai merasakan tarikan-tarikan ke arah bangun. Ia merasa visi latar belakang lembah dan sosok Pramesti dan kawan-kawan mulai memudar. Pandangan Jaka seperti berputar. Dia merasa melihat bentuk geometris segitiga sama sisi muncul dan lenyap di depan pandangannya. Yang hadir di depanmu, tidak ada kebetulan. Jika kau temukan, bergeraklah. Jangan sia-siakan waktu. Ikuti kata hati. Sudah tidak jelas lagi siapa yang berbicara. Jaka merasa disedot masuk pusaran ide yang campur baur. Mungkin ia mendengar orang ngomong, mungkin ia membacanya sebagai tulisan-tulisan dari huruf yang mengambang bertukar-tukar. Kacau. Yang ia tahu, tak lama lagi ia akan bangun dari tidurnya. Satu lawan satu, 1000 lawan 1000. Satu lawan 1000. 1000 lawan 1000. Setiap pagi disuruh bangun, semua pasal ada babnya. Setiap pasal ada ayatnya. Kalau udah pusing minta maaf aja, minta ampun kalau salah. Nyontek tugas anak pintar.